Dan pemirsa, kita akan memantau perkembangan dari Bursa Efek Indonesia, Bursa Saham Domestik dan juga Bursa Global bersama dengan jurnalis Ardan Anugrah di Bursa Efek Indonesia. Ardan, dengan berbagai peristiwa yang terjadi, seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini? Ya Leo, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka menguat, berada di zona hijau, yakni tadi dibuka di level 7.685. Dan memang sebelumnya sempat ditutup melemah ini pada hari Selasa kemarin berada di level sekitar 7.628 karena sejumlah sentimen, salah satunya adalah pergantian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Dan untuk melihat bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini, kami akan menunjukkannya kepada Anda, Leo dan juga pemirsa. Sekitar 45 menit perdagangan berlangsung setelah tadi dibuka pada pukul 9 pagi, indeks harga saham gabungan saat ini bergerak di level 7.689 dengan penguatan sekitar 60 basis poin atau setara dengan 0,78%. Dan saat ini dapat terlihat bahwa nilai transaksinya ini yang terjadi ada sebanyak 4 triliun, kemudian untuk volume perdagangannya ada sebanyak 6,7 miliar dan ada sebanyak 498 ribu nilai transaksi yang sudah terjadi. Dan setidaknya hingga saat ini ada sebanyak 298 saham menguat, kemudian ada sebanyak 180 saham melemah dan ada sebanyak 175 saham ini stagnan. Tentunya sejumlah sentimen ini mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik yang terjadi di hari ini ataupun beberapa hari kebelakang. Dan meskipun saat ini IHSG bergerak menguat di level 7.600, namun sejumlah analis pasar saham ini memprediksi sentimen yang berpengaruhnya ini ada dua, baik sentimen lokal maupun global. Kalau dari sentimen lokal sendiri, para analis saham ini memprediksi setidaknya ada dua isu, Leo, yang mempengaruhi pergerakan IHSG dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama adalah pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa, di mana memang transisi Menteri Keuangan ini mengejutkan sejumlah investor asing yang akhirnya mereka melakukan penjualan saham, sehingga pergerakan IHSG di hari kemarin ini sempat anjlok begitu dan menurun banyak. Dan kemudian memang Sri Mulyani ini dianggap sebagai sosok yang mampu menjaga disiplin fiskal selama 15 tahun terakhir. Namun tentunya Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa ini dirasa oleh sejumlah investor juga harus diberikan kesempatan karena melihat kinerjanya dan memang melihat posisi dari Menteri Keuangan ini harus dilakukan regenerasi. Sehingga Purbaya Yudi Sadewa ini dianggap dapat mampu untuk melakukan disiplin fiskal yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Iya, Leo. Ya, dan kemarin indeks tercatat ditutup ya pukul 16 waktu Indonesia Barat, turun 1,8% ke 7.629 dengan nilai transaksi tercatat sekitar 24 triliun. Ini di atas rata-rata nilai transaksi harian. Tadi Anda melaporkan, saya tidak terlalu mendengar, sudah berapa nilai transaksi saat ini dan kemudian apakah ini termasuk pasar yang masih sepi atau sudah mulai bergairah lagi untuk melakukan perdagangan, Ardan? Ya Leo, kalau kami melihat dari papan Bursa Efek Indonesia hingga saat ini nilai transaksinya ini berada di sekitar 4 triliun dengan volume perdagangannya ini saat ini berada di sekitar 6,9 volume perdagangan dan nilai transaksinya ini ada sebanyak 515 ribu transaksi. Dan memang itu artinya sudah mulai bergairah, artinya memang sudah banyak investor yang akhirnya melakukan pembelian kembali pada pasar saham Indonesia, meskipun di hari kemarin ini sempat anjlok ke level 7.628 karena adanya sentimen, salah satunya mulai dari pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan isu yang kedua juga tadi adalah dikatakan oleh sejumlah investor adalah independensi dari Bank Indonesia. Jadi memang sejumlah investor ataupun juga analis ini mempertanyakan bagaimana kebijakan Bank Indonesia yang melakukan burden sharing ataupun pembagian beban bunga dari Bank Indonesia kepada pemerintah, salah satunya dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk mendukung program Astacita. Leo. Dan kalau kita lihat indeks untuk satu pekan terakhir, ini ada di bawah pencapaian tertingginya. Kalau kita melihat rata-rata sempat indeks di pekan lalu itu di tanggal 3 September di hampir 7.900-an dan sekarang kita melihat indeks belum mencapai 7.700. Proyeksinya seperti apa untuk hari ini? Apakah memang akan ada penguatan
Atau memang kalaupun menguat diperkirakan mungkin ya seperti sekarang tidak mencapai atau kurang lebih 1% saja. Dan seperti apa perkiraannya? Ya, memang sebelumnya kami juga sudah mempertanyakan kepada sejumlah investor ya bagaimana prediksinya terkait dengan pergerakan IHSG di hari ini. Meskipun prediksi dari beberapa analis saham ini memprediksi bahwa saham ini akan bergerak melemah begitu ataupun terkoreksi. Namun nyatanya yang kami lihat saat ini saham ini bergerak justru menguat tadi sempat dibuka di level 7.685. Tentunya sejumlah analis ini mengatakan bahwa setidaknya meskipun hari ini akan menguat, namun dalam beberapa waktu ke depan ini justru akan kembali melemah karena tadi pergantian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani ini dianggap akan membuat kejutan begitu bagi sejumlah investor asing dan melakukan penjualan saham. Kemudian juga salah satunya adalah sentimen global juga yang terjadi di hari ini bahwa serangan Israel kepada Qatar ini diprediksi akan membuat gejolak juga di negara-negara Timur Tengah yang menyebabkan nantinya akan meningkatkan dari nilai harga minyak dunia. Dan juga memang sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa terjadi eskalasi perang juga yang terjadi dari Ukraina dan juga Rusia. Leo. Baik, kita akan ikuti nanti perkembangan bursa dan juga mungkin nilai tukar rupiah ya di dalam perjalanan ini. Terima kasih Ardan sudah melaporkan dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.